Anak durhaka. Akibat seorang anak memperlakukan ibunya seperti pembantu. Seorang anak berlaku kasar kepada ibunya. Dia tidak hanya suka teriak-teriak di wajahnya, akan tetapi suka mencaci dan memakinya. Ibunya yang telah tua seringkali berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah meringankan kekerasan dan kekejaman anaknya. Dia menjadikan ibunya sebagai pembantu, membantu dan mengurusi segalanya dan juga kebutuhannya, sedangkan ibunya sendiri tidak membutuhkan pengurusan dan bantuannya. Betapa sering air matanya yang mengalir di kedua pipinya dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki belahan hatinya yang memberikan hidayah kepada hatinya. Pada suatu hari ia menemui ibunya yang raut wajahnya, raut wajah kejahatan yang melihat dari kedua matanya. Dia berteriak-teriak di wajah ibunya. Apakah ibu belum menyiapkan makanan juga? Dengan segera ibunya mempersiapkan dan menghidangkan makanan untuknya. Akan tetapi tak kala dia melihat makanan yang tidak dia suka, maka ia melemparnya ke tanah. Subhanallah, dia marah dan berucap, sungguh aku kena musibah dengan wanita yang sudah tua renta. Aku tidak tahu kapan aku bisa berlepas diri darinya. Ibunya menangis seraya berkata, wahai anakku, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah dan terhadapku. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Tidakkah kamu takut akan murka dan kemarahannya? Karena mendengar kata-kata ibunya, maka kemarahan pun memuncak. Dia memegang baju ibunya dan mengangkatnya. Dia mengguncang-guncangkan ibunya dengan kuat seraya menghardik, dengar, aku tidak mau dinasihati. Bukan aku yang mesti dibilang harus bertakwa kepada Allah. Lalu dia melempar ibunya. Ibunya jatuh tersungkur. Tangisnya bercampur dengan tawa. Anaknya yang penuh dengan keponggangan seraya mengatakan, ibu pasti akan mendoakan kecelakaan bagiku. Ibu mengira Allah akan mengabulkannya, bukan? Kemudian dia keluar rumah sambil mengolok-olok ibunya. Sementara sang ibu, dia berlinang air mata kesedihan, menangis siang dan malam tiada henti. Adapun anaknya, dia lalu menaiki mobilnya, bergembira dan bersuka cita sambil mendengarkan musik. Dia kencangkan musik. Dia lupa akan apa yang telah dia perbuat terhadap ibunya yang malang. Dia meninggalkan ibunya dalam keadaan bersedih. Hatinya menelan rasa sakit, mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Dia punya acara keluar kota. Tak kala mobilnya melaju di jalan raya dengan kecepatan melampaui batas. Tiba-tiba ada seekor unta berjalan di tengah jalan. Dia terguncang dan kelihatan kehilangan keseimbangan. Dia mencoba untuk menguasai keadaan, akan tetapi dia ada jalan keluar dari takdir. Dalam kecelakaan itu ada potongan besi mobil yang masuk ke dalam perutnya. Akan tetapi dia tidak langsung tewas. Allah Ta'ala
menangguhkan kematiannya, dia berpindah dari operasi satu ke operasi yang lain, hingga akhirnya terbaring di tempat itu, tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian para medis menghubungi orang tuanya. Ibunya yang mendengar itu langsung shock, langsung berteriak dan menangis. Tak kala itu ibunya langsung bergegas menuju rumah sakit itu. Ya Allah, kenapa anakku? Ada apa dengan anakku? Lalu ibu tua itu berdiri di samping pintu untuk menunggu anaknya. Anak itu belum bisa bergerak dan berkata apa-apa. Lalu ibu itu dipersilakan masuk untuk menemui anaknya. Kelihatannya anak itu menangis, menyesali dengan apa yang telah terjadi selama ini. Yang berutang durhaka kepada orang tuanya. Tapi maut sudah mendekati ajalnya. Ibu itu terus mengelus-ngelus kepalanya dan berkata, "Wahai anakku, apa yang terjadi? Kamu tidak usah meminta maaf kepada ibu. Ibu sudah memaafkan kamu sebelum kamu meminta maaf." Dengan seketika itu anak itu berteriak seolah-olah dia mau menemui ajalnya. Ibu itu berkata, "Wahai anakku, kalau memang kamu tidak mau mendahului aku ikhlaskan anakku. Ibu tidak tega melihat kamu seperti ini." Ibu tua itu menangis menjadi-jadi, tidak melihat kanan kiri, tidak peduli dengan dokter perawat. Ibu itu menangis dan anak itu melihat ibunya dengan seksama, seolah-olah ingin berkata dan meminta maaf, tetapi tidak bisa. 5 menit setelah itu anaknya menghembuskan nafas terakhir. Ibunya mengatakan sembari di sebelah kiri kanan anaknya dan mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dan setelah itu anaknya pun dipanggil oleh Allah. Kita bisa menyimpulkan dengan pengalaman atau cerita ini bahwasanya di dunia ini tidaklah sempurna jika kita berani dengan orang tua. Ingat, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, orang tua juga yang berani mati-matian untuk apa? Untuk kita biar bisa besar. Jadi teman-teman semua, ingatlah, di dunia ini tidaklah sempurna tanpa pelayan kasih orang tua. Bersyukurlah kalian yang masih ada orang tua. Sayangi mereka, cintai mereka, beri mereka kebahagiaan. Jangan sampai kalian terlambat. Jangan sampai kalian terlambat. Anak durhaka.